Nah, begitu pula dengan soal C. Soal C adalah area di antara min T1 dan T1 adalah 0,9. Ya, area di antara min T1 dan T1 adalah 0,9. Artinya apa? Artinya 0,1 kita bagi 2, kan? Jadi katanya tadi oh ya, ini banyak yang keluar masuk nih, jadi mengganggu juga ini. Nah, jadi di area gini kan, area di antara min T1 dan T1, daerah yang tidak diarsir. Jadi kalau ini kita anggap sebagai T1, ini sebagai min T1, ya. Berarti dibilang area di antara ini. Ya, di antara ini ya tidak diarsir kan? Berarti kan ini yang kiri kanan. Ya, tidak diarsir. Ini kan diarsir kan? Nah, daerah tidak diarsir ini yang polos ini berarti 0,9. Nah, di sisa ada 0,1 kan? Jadi yang di sini sisa yang apa? Yang diarsir 0,1 kan? Berarti dibagi 2. Berarti 0,05. Jadi di sini 0,05, di sini 0,05. Paham nggak ini? Karena kita anggap distribusi normal simetris itu kan. Berarti 0,05. Nah, T1-nya nanti, T studentnya nanti T1 dikurang 0,05. Di 0,95. Nanti cari di lampiran D yang T.95. Ya, cari derajat kebebasannya 10 sama 10. Didapat 10. Ini nanti dapat angkanya adalah 1,81. Kira-kira itu cara baca tabel T student ya. Sebenarnya bisa dipahami nih. Ada lagi yang mau masuk nih. Pada kesiangan semuanya. Oke, lanjut distribusi Poisson. Ini udah tadi ya, Poisson. Sudah dibaca aja. Nah, ini probabilitas statistik yang biasa nih. Ya. Pada saat ujian akhir mata kuliah statistik, rata-rata min adalah 70, deviasi standar 5. Tentukan nilai standar dari 2 mahasiswa yang nilai betul adalah 45 dan 55. Jadi nanti dicari nilai standar Z di mana X-nya itu 85 dan 55. Berarti 85 dikurangi rata-rata kelas 70, ya, di 85 kurang 70 dibagi deviasinya 5, dapat 3 kan. Kemudian yang 55 kita kurang dengan 70, jadi minus 15 dibagi 5 adalah minus 3. Itu jawabannya. Kemudian yang B, tentukan nilai dari 2 mahasiswa yang nilai standar itu adalah minus 0,5 dan 1,4. Jadi kalau ini soalnya, ini berubah lagi bentuk rumusnya kan. Jadi rumus yang awalnya Z ini berubah. Z-nya sekarang minus 0,5 ya. Minus Z minus 0,5 adalah X. X dikurangin rata-rata kelas 70 dibagi 5 sebagai standar deviasi kelas. Jadi tanya X-nya, kebalikan tadi. Kalau tadi diketahui X-nya, ditanya Z. Ya, Z ditanya. Ini Z ditanya. Sekarang X ditanya, berarti kali silang. Jadi antara Z dikali ini. Jadi minus 0,5 kita kali silang dengan 5, berarti minus 2,5. Sama dengan X kurang 70. Berarti X adalah 70 dikurang 2,5, yaitu 67,5. Nah, ini nilai mahasiswa itu. Jadi nilai kalau standar deviasinya adalah minus apa namanya? Kalau nilai Z, nilai standar Z adalah minus 0,5, berarti nilai X mahasiswa adalah 67,5. Kalau 1,4 berarti 77. Kira-kira gitu.
Itu pula dengan soal yang C. Standar deviasi pada ujian tersebut di mana nilai atau grade 65 dan 90 secara berturut sama dengan nilai standar minus 0,5 1. Ini hanya permainan ini aja, permainan rumus saja ya. Kemudian ini sudah dibahas ya, distribusi tes student udah. Ini udah juga. Nah, ini teori sampling. Ya. Teori sampling, distribusi sampling. Nah, teori sampling ini kita punya tabel data seperti ini, diameter ini, frekuensinya ini, diameter 50 sampai 54 cm, itu sebanyak 5. Ya, 5. Ya. Buatlah diameter rata-ratanya. Di tabel tadi, nah ini kan. Ya, ini kan soal tadi kan, ini dengan ini. Langkah pertama adalah kita bikin nilai kelas. Nilai kelas dulu. 50, 54, nilai kelasnya berapa? Gampang nih. 54 ditambah 50 dibagi 2, ya 52. Di tengah-tengah ya kan? Ditambah 5, 57 kan? 57, 5, 5, 5. Kemudian di sini F kali X, ini sebagai nilai X. Jadi 52 kita kali 5, 260. Ya, 57 kali 8, 56, dan seterusnya. Ya. Ya. Waktu terbatas. Nah, tinggal jadi rata-ratanya X rata-rata adalah jumlah dari Fx. Ini jumlahkan ini. Jumlahkan ini dibagi dengan jumlah 200. Nah, ini baru rata-rata. X bar. Nah, deviasi standar. Ini tadi kan diameter ini, nilai kelasnya ini, kemudian X kurang rata-rata. Jadi yang nilai 52 ini kita kurangi dengan 71,35 ya. Berarti minus ya. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian baru kita kali dengan frekuensi. Jadi hasil terakhir ini kita kali dengan 5. Makanya frekuensi dikali X dikurang rata-rata kuadrat. Ini nilai ya, 1.872,1125. 1000 ya, maaf ini 1000, maaf. Saya baca tulisan barat. 1.872,1125 dan seterusnya nih. Ini cukup makan waktu nih ya. Jadi Anda bisa bayangkan soal seperti ini kan. Dikerjakan pelan-pelan. Nah, ini juga ditanya 4 momen pertama M1, M2, M3, M4. Sama kayak tadi kan. X-nya 52, kita urus sampai ini. Ya. Kemudian ini sebagai nilai A. Kenapa ini sebagai nilai A? Karena ini rata-rata. Di tengah-tengah ini, antara 52 ini, datanya ada sebuah datanya 9. 4, nah 9. Jadi A itu adalah nilai dari tengah-tengahnya. 72. Terpilih angka 72. Jadi bukan sembarangan nih. 4 di bawahnya, 4 di atas 72. Jadi kita fokus ke sini. Ya, 72. Nilai U-nya berapa? 0. Ya, 0. Berarti U-nya min 1, min 2, min 3, 4, min 4. Kita isi itu. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. F-nya berapa? Nilai tadi. Nilai peluang tadi berapa? Nilai muncul 52 itu 5 kali frekuensi muncul 5, 8 sebagainya. Kemudian F kali U, 5 kali min 4. Karena ini momen ya, momen itu kan M1 sampai M4. Jadi ini sampai 4. Dikali min 4, min 20. Kemudian F kali U kuadrat. Jadi min 4 kita kuadratkan, 16. 16 dikali 5, 80. Paham ya? Kemudian FU kali 3. FU pangkat 3 maksudnya. Jadi U-nya pangkat 3. Kalau pangkat 2, 16 dikali lagi min 4. Berarti min 64. 16 kali min 4, ya min 64. Min 64 dikali 5. Ya, nih. Dan seterusnya. Dijumlahkan. Ya, ini soal sangat saya sukai ini. Ini pasti keluar ini. Saya akan kasih soal seperti ini. Dengan angka-angka yang lain ya. Kisi soalnya nih. Mudah-mudahan saya ingat nih soalnya. Ya, saya akan keluarkan seperti ini. Anda akan minta menghitung ini. Jadi harus hati-hati dan teliti. Oke, lanjut. Kalau saya ingat. Ini nyari M1 momen. M1 huruf besar ya.
Sigma dari FU dibagi N. Jadi ini kita jumlahkan tadi kan. Min 26 ini kita bagi dengan 200, jumlah 200. Jumlah muncul frekuensi tadi. 200. Dapat ini juga sama, jumlahkan ini bagi 200, dibagi 200, bagi 200. Ya. Nah, ini. Ya, tinggal dibaca aja. Nah, berarti kita dapatkan jawaban dari M1 kecil adalah ini, M2-nya ini, dan sebagainya. Oke. Nah, ini juga sama. Ya. Cari nilai kelasnya berarti 42, 47 dan sebagainya. 47 ya. Ini saya bikin 2 tipe soal, dapat angka 62 tengah-tengahnya. Nah, ini tinggal dibaca aja ya. Ini saya kasih ini semua. Anda tinggal pilih-pilih soal yang mana. Oke, saya rasa cukup ya. Karena nggak cukup membahas banyak bab, jadi saya pilih-pilih aja. Selebihnya akan saya bagikan lah contoh-contoh soal sejak tahun 2010 ya. Contoh-contoh soal UAS. Kalau dulu ada kuis 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya anggaplah kuis 3, kuis 2, kuis 4 itu sama dengan bahan UAS. Oke, ada yang bertanyakan? Halo? Udah paham semua ya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita akhiri kuliah ini. Sudah 1 jam 5 menit. Ya, nggak ada yang bertanya ya? Paham semua berarti ya? Seminggu waktunya nih belajar. Kalau nanti Bapak lupa ngasih soal kumpulan soal tahun lalu, nanti ingatin aja di grup. Ya, nah, kadang-kadang suka lupa. Ya. Karena banyak kerjaan sih lupa. Oke, cukup kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Selamat belajar. Semoga mahasiswa ini lulus semuanya lah. Ya, asal jangan jawabannya 0. Kalau jawabannya blank, kosong, berarti ya ulang lagi tahun depan, kan? Tahun depan mungkin insya Allah bukan Bapak lagi yang ngajar kan? Mungkin nanti Pak Ayub mungkin udah pulang dari S3. Mungkin beliau yang ngajar.